الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، قائد الغر المحجلين وقائد الغر الميامين، نبي الرحمة ونبي الملحمة، عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا تحت قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونسأله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا تحت قوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول عز من قائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر المسلمين عباد الله، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Sayyidul Ayyam. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama melaksanakan satu ibadah yang mulia. Bersama-sama kita merasakan nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita merasakan nikmatnya bermunajat, memohon kepada Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah, keluarga beliau beserta umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak beliau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tidak ada wasiat seorang, tidak ada wasiat yang paling berharga dari seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim, kapan dan dimanapun dan dalam keadaan apapun, melainkan wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah. Maka mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita jalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya sesuai kemampuan kita, dan kita tinggalkan seluruh larangan dan Allah dan Rasulnya, dan kita selalu mohon diberikan kemampuan untuk meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari seorang tabi'in, al-mufassir al-muhaddith al-alim al-kabir Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, dari Abdullah bin Umar. Suatu hari kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi memegang pundak saya. Kemudian dia berpesan, dan pesan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekalipun asbabul wurudnya terkait atau pesannya khusus kepada Ibnu Umar, tapi kita sebagai orang beriman akan mengambil ibrah, pelajaran bahwa pesan tersebut untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kamu di permukaan dunia ini, posisikanlah diri kamu saat kamu hidup, selama hidup di dunia, gharib, seakan-akan kamu orang yang asing, seakan-akan kamu seorang pendatang, aw abiru sabil, atau orang yang numpang lewat. Begitulah Nabi berpesan kepada kita semua, bahwa kita seorang muslim harus selalu ingat bahwa hidup di dunia ini bukan tempat orang hidup. Kita hidup di dunia adalah singgah. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya tempat orang yang hidup bukan di dunia. Tempat orang yang hidup ada pada akhirat kelak, yaitu di dalam surga. Perlu kita ketahui ibadah Allah,
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kampung halaman kita semua ada di dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kata Allah, dan kami firmankan kepada Adam dan Hawa, wahai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di dalam surga. Adam abul anbiya wa abul bashar. Adam adalah kakek kita yang pertama yang Allah ciptakan. Tempat kediamannya di dalam surga. Kemudian Allah turunkan ke bumi dengan hikmah yang Allah ketahui. Maka sungguhnya ibadah Allah, kampung halaman kita dan kampung kediaman kita adalah surga. Sebagaimana bapak kita Adam dan para nabi, mereka ketika singgah di dunia bisa balik ke kampung halamannya. Nabi SAW berpesan kepada kita di hadis tersebut, hendaklah setiap muslim memposisikan dirinya seperti orang yang asing, orang yang merantau. Tentunya kita semua tahu dan paham makna merantau. Orang yang merantau ke tempat kediaman orang lain yang bukan kampung halamannya, tentunya dia mencari sesuatu yang tidak ada di kampung halamannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita untuk hidup di bumi, maka sungguhnya kita disuruh merantau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sesuatu yang tidak ada di dalam surga. Maka seorang perantau yang cerdas, tentunya tujuannya saat merantau adalah mencari sesuatu yang tidak ada di kampung halamannya. Aneh kiranya jika ada seorang perantau, dia tinggalkan kampung halamannya, sanak kerabatnya dan teman-teman terdekatnya, kemudian dia pergi ke kampung halaman orang lain merantau, menjadi orang yang terasing, kemudian jauh dari sanak kerabatnya, hanya mencari sesuatu yang ada di kampung halamannya. Tentu orang yang melihat orang tersebut akan mengatakan ini orang yang aneh. Tapi lebih aneh lagi, apabila seorang perantau mencari sesuatu di kampung halaman orang lain, di negara orang lain, sesuatu yang di kampung halamannya jauh lebih mulia dan jauh lebih mewah serta jauh lebih mahal, maka sungguhnya ibadah Allah, seorang perantau semuanya tanpa terkecuali saat mereka merantau, itu mereka merantau untuk mencari sesuatu yang tidak ada di kampung halamannya. Kita ketika dihadirkan oleh Allah hidup di dunia sebagai seorang perantau, abiru sabil, apa yang kita cari? Maka yang kita cari, carilah sesuatu yang tidak ada di dalam surga. Maka seseorang yang hanya hidupnya dia mengumpulkan harta, sesungguhnya harta yang kita kumpulkan jauh lebih mahal dan jauh lebih banyak harta yang ada di kampung halaman kita di dalam surga. Kalau kita mau mengumpulkan rumah, maka rumah yang Allah sediakan di dalam surga jauh lebih indah dan jauh lebih mewah. Sampai Nabi SAW mengabarkan, Inna Allah a'adda, inni a'adatu li ibadi as-salihin. Kata Allah di hadits qudsi, sesungguhnya saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, sebuah pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahan, wala sami'at wala udhunun sami'at, dan suara yang indah yang tidak pernah kita dengar di dunia, wala khatar ala qalbi ahad, dan sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, jika kita kembali kepada tujuan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita tanya diri kita, dalam rangka apa untuk kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Jika kita akan kembali ke surga, sementara di surga sudah Allah siapkan harta yang mewah. Kalau rumah, istana yang sangat mahal, tidak bisa dibayangkan. Maka unik enggak kiranya apabila seorang perantau datang ke tempat orang lain, kemudian dia hanya mengumpulkan sesuatu yang di kampung halamannya jauh lebih mahal dan jauh lebih mewah. Tentu semua orang akan mengatakan ini orang yang aneh. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW mengatakan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka ghani, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang merantau, cuman numpang lewat. Orang yang numpang lewat tidak mungkin dia berlama-lama di tempat dia lewat. Numpang lewat, orang yang asing, orang yang merantau, apa yang dia cari? Carilah sesuatu yang tidak ada di kampung halaman kita. Apa yang tidak ada di dalam surga ibadah?
Pertanyaan selanjutnya, apa yang tidak ada di dalam surga? Harta semua ada. Mau melihat pemandangan yang indah di dalam surga jauh lebih indah. Mau melihat istana di dalam surga jauh lebih mewah. Sekarang pertanyaannya, apa yang tidak ada di dalam surga? Yang tidak ada di dalam surga adalah amalan saleh. Pahala. Kita tidak akan mendapatkan pahala jika pahala kita cari hari kiamat di dalam surga tidak akan kita temukan. Tapi pahala itu kita cari di dunia. Maka Allah hadirkan kita untuk hidup di dunia mencari sesuatu yang tidak ada di kampung halaman kita, yaitu pahala. Jangan berandai-andai akan mencari pahala di dalam surga, karena di dalam surga semua penduduk surga sudah merdeka, dan orang yang paling bahagia adalah orang yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Jadi jika yang pertama seorang perantau tujuannya merantau ke tempat orang lain adalah mencari sesuatu yang tidak ada di kampung halamannya, maka yang kedua, sifat perantau akan selalu rindu dan kangen untuk balik ke kampung halamannya. Maka orang yang bisa kangen dan bisa balik ke kampung halamannya adalah orang yang selalu memikirkan kampung halamannya untuk balik. Setiap momen Ramadan atau liburan, pasti ada kebiasaan kita, ada namanya pulang kampung. Seburuk dan sesederhana apapun kampung kita, pasti seorang rindu untuk balik ke kampung halamannya. Kenapa? Karena di kampung halaman itu kita mendapatkan kemerdekaan. Kita bisa berbuat semau kita, karena itu kampung halaman kita. Namun kita saat berada di tempat orang lain, kita hati-hati. Mau melangkah selalu berpikir, mau melakukan sesuatu selalu mempertimbangkan. Kenapa? Karena itu bukan wilayah kita. Maka orang yang merantau selalu rindu untuk balik ke kampung halaman. Para nabi setelah mereka disuruh merantau oleh Allah ke permukaan bumi, mereka bisa balik ke kampung halamannya. Orang-orang saleh sebelum kita juga sudah balik ke kampung halamannya, ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa balik ke kampung halaman kita? Apakah setelah kita nanti wafat bisa balik kampung halaman ke dalam surga sebagaimana Adam, kakek kita yang pertama Allah tinggalkan, suruh tinggal di dalam surga? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Jangan sampai ibadah Allah kita merantau kemudian tidak bisa pulang kampung. Banyak orang yang sudah meninggal setelah merantau di dunia tidak bisa balik kampung, balik ke kampung orang lain di dalam neraka, wa'iyadu billah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai ketika Allah mencabut nyawa kita, namun kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ke kampung halaman kita di dalam surga, tapi kita nyasar ke kampung orang lain, yaitu alias neraka jahannam, wa'iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, liman sya'a minkum ayyataqaddama wa yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang mau maju mendekat ke surga atau mundur jatuh ke dalam neraka. Tidak ada orang ketiga, tidak ada namanya orang pengangguran di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal berarti kita maju. Kita diam menghabiskan waktu kita dalam hal yang tidak melahirkan pahala, itu maknanya kita mundur. Apalagi wal-iyadu billah apabila hari-hari kita dihabiskan dengan maksiat. Maka bagi seorang muslim harus selalu berjalan sesuai dengan kapasitas dan posisinya. Kita sebagai penuntut ilmu di sini berjalanlah menuju Allah dengan keilmuan kita. Kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punya jabatan, berjalanlah menuju Allah dengan jabatannya. Dan kita yang diberikan harta, dititipkan harta oleh Allah, berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya. Semua kita akan bersaing. Yang dinilai oleh Allah bukan amalan apa yang kamu amalkan, tapi apakah kau bisa mengalahkan orang lain dengan amalan yang bisa kamu andalkan. Wa bidzalika falyatanafasul mutanafisun. Kita bersaing. Orang alim bersaing dengan ilmunya, orang yang kaya bersaing dengan hartanya, kemudian orang yang zuhud dengan kezuhudannya, dan orang yang punya jabatan dengan jabatannya. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan amalan kita yang berkualitas adalah amalan yang mengakhiri semua amalan kita sebelum kita hembuskan nafas terakhir kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Semoga hari yang paling indah yang kita rasakan dan kita temukan adalah hari saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.